Ya, selanjutnya kita akan mencoba membahas materi baru yang disebut dengan termodinamika. Ya, termodinamika. Nah, dari kata-katanya kita tahu termo itu menunjukkan panas atau kalor. Dinamika itu menunjukkan gerak. Jadi materi ini adalah materi yang mempelajari tentang gerakan panas. Kemana nih kira-kira panas akan bergerak? Tapi karena panas ini merupakan bagian dari energi, ya, maka secara umum termodinamika juga membahas tentang proses pergerakan energi. Maksudnya begini nih, nih, kalau ini ada benda A. Benda A ini suhunya misalkan 30 derajat Celcius. Berarti kira-kira suhu sehari-hari ya. Nah, kemudian ada benda B. Benda B ini punya suhunya ini sekitar 60 derajat Celcius. Gitu. Lalu kalau benda B ini kita satukan dengan benda A, ya yang 30 derajat Celcius, B yang 60 derajat Celcius. Nah, berarti kan beda suhu tuh. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, menurut pengalaman kita sehari-hari, gampang kan? Nah, kalau ada benda panas dimasukkan ke benda dingin, contohnya, misalkan air panas masukkan ke air dingin. Nah, yang terjadi apa? Yang panas turun suhunya, yang dingin naik suhunya. Berarti ada proses apa? Proses pergerakan panas. Ini masuk, ini ya. Ini diatur nih sama termodinamika. Boleh nggak panas ngalir dari suhu rendah ke suhu tinggi? Kalau kita tahu kan secara spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Boleh nggak sekarang dari suhu rendah ke suhu tinggi? Nah, ini nanti diatur dalam termodinamika. Contohnya gini aja nih. Air itu mengalir secara spontan kan dari atas ke bawah atau dari daerah atas ke daerah bawah, ya nggak? Nah, kalau daerah atas ini air. Nah, ini daerah atas, ini daerah bawah. Nah, air akan mengalir ke bawah ini nanti secara spontan. Otomatis jatuh. Nah, permasalahannya gimana? Kalau airnya dari bawah, nah, ingin mengalir ke atas. Contohnya apa? Contohnya air di rumah kita. Spontan nggak? Nah, yang ini mah kalau mengalir dari bawah ke atas, berarti ini tidak bisa spontan. Apa artinya? Artinya memerlukan usaha dari luar. Ya, perlu usaha dari luar. Ini diatur oleh termodinamika. Jadi nggak semena-mena, misalkan kita kenal yang namanya hukum kekal energi ya, bahwa energi tidak dapat berubah. Energi itu kekal, energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ketika energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain atau dari suatu daerah ke daerah yang lain, ternyata nggak bisa sembarangan, harus ada aturannya. Ya, nah, yaitu apa ya, kayak tadi, kalau ingin spontan berarti dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tapi kalau misalkan ingin dari suhu rendah ke suhu tinggi, itu nggak bisa spontan, harus ada usaha dari luar. Nah, itu kira-kira yang dibahas dalam termodinamika ya.